Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyan ya rafi'asyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan kesehatan, keafiatan, panjang umur pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan ini bujur-bujur membawa kita pada keridhaan Allah dan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Sabilul Iddikar di pertemuan terakhir sampai kepada wa qala alaihi assalatu wassalam innar rajula min ahli jannati yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wa syurbi wa jima'i wa syahwati. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki dari penghuni surga kelak akan diberikan kepadanya kekuatan bagaikan 100 orang laki-laki. Fil akli wa syurbi wa jima' wa syahwati. Kekuatan 100 orang laki-laki tersebut dalam hal nafsu makan, dalam hal nafsu minum, dalam hal hasrat untuk berhubungan badan, dan dalam hal syahwat yang ada pada diri. Seorang lalakian yang masuk surga, kekuatannya bagaikan kekuatan 100 orang pria yang sehat walafiat di dunia. Apa tujuan Allah melipat gandakan kekuatan tersebut? Supaya lebih bisa nahap menikmati nikmat-nikmat surganya Allah. Sama ulun kayak kita di dunia. Percuma banyak makanan berisi di dapur. Percuma banyak minuman berisi di dapur. Percuma berisi pasangan nang langkar nang bungas. Percuma berisi pasangan yang mohon maaf bodinya aduhai. Kalau lalakiannya kada bernafsu kepada itu semua. Gara-gara letoy. Gara-gara lamahan urat, gara-gara garing, biar macam-macam makanan banyak, kada bernafsu. Biar macam-macam minuman disuguhkan, kada bernafsu. Biar bini bungas kayak apapun, amun lemah badannya, kada kawa apa-apa juga. Biar bini itu tadi langkar, amun syahwatnya kadada percuma. Wa qala alaihi assalatu wassalam yunadi munadin. Rasulullah bersabda juga, kelak di hari kiamat akan ada yang menyeru atau memanggil, ya ahlal jannati, wahai sekalian penghuni surga, ana lakum antasihu
fala tasqamu abadan. Telah datang waktu bagi kalian, kalian akan sehat selawas-lawasan, sehingga kada pacangan sakit selama-lamanya. Wa ana lakum an tahyau fala tamutu abadan. Wahai penghuni sorga, telah datang masanya kalian akan hidup salawasan, sehingga kada pacangan mati sama sekali selama-lamanya. Wa ana lakum an tashibbu fala tahramu abadan. Telah datang masanya bagi kalian, kalian akan terus muda atau anum 30-an, 33-an. Fala tahramu abadan, sehingga kalian kada pacangan menjadi tua rentak salawasan. Wa ana lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Telah datang waktunya pada kalian, kalian akan merasakan kenikmatan, sehingga kada pacangan menderita lagi selama-lamanya. Ini ujar Rasulullah akan diumumkan seantero sorga bagi penghuni sorga ketika sudah masuk sorga. Bebuhan penghuni sorga, sudah datang masanya kalian sehat salawasan kadada garing-garingnya. Sudah datang masanya kalian hidup salawasan kada pacangan mati. Sudah datang masanya kalian akan anum salawasan kada pacangan tuha. Sudah datang masanya kalian akan gembira, nikmat, bahagia, kada pacangan menderita selama-lamanya. Diumumkan ini ketika penghuni surga masuk surga barakaan. Dan mudah-mudahan telinga kita kiri kanan termasuk yang mendengar saruan tersebut di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah masanya ketika mana Allah berfirman, wa nudu, mereka para penghuni sorga akan dipanggil, antil kumul jannatu uristumuha, itulah sorga yang kalian diwariskan kepadanya, bima kuntum ta'malun, karena sebab apa-apa yang kalian perbuat ketika di dunia. Wa su'ila alaihi assalatu wassalam mal kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditakuni, ya Rasulullah, apa itu telaga Al-Kautsar? Dijawab oleh Nabi, qala dzaka nahrun a'tanihillah, yakni fil jannah, asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asali. Kautsar itu, ujar Rasul, adalah sungai atau telaga yang Allah akan memberikannya kepadaku, yaitu di dalam surga. Asyaddu bayadan minal laban, warnanya lebih putih daripada putihnya susu. Wa ahla minal asal, rasanya lebih manis daripada madu. Fihi tayrun a'naquha ka'anaqil jazar. Di dalam telaga Kautsar itu ada burung yang mana leher burung tersebut seukuran lehernya unta. Artinya, ujar Rasul, di telaga Kautsarku itu ada jenis beburungan sorgawi nang gulunya aja sebesar gulunya onta. Berarti burungnya gana. Qala Umar, Sayyidina Umar berkomentar, inna hadhihi la na'imah. Ya Rasulullah, kalau begitu
burung tersebut sangat menyenangkan, ganal soalnya. Qala Rasulullah, Nabi menjawab, akiluha an'amu minha. Orang yang akan memakan burung tersebut dalam surga itu lebih merasa bahagia, lebih merasa senang dibandingkan burung itu sendiri. Artinya burung-burung tersebut disediakan fungsinya salah satunya gasan dimakan penghuni surga, dimasak, disantap. Ganal burungnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, laqitu Ibrahim alaihissalam lailata usriya bi. Ujar Rasulullah, aku berjumpa Nabi Ibrahim alaihissalam di malam ketika aku melakukan perjalanan Isra. Faqala, lalu Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri ummataka minni salam. Tolong bacakan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum, dan kabarkan pada umat pian, annal jannata tayyibatat turbati. Sesungguhnya sorga itu tanahnya sangat wangi, sangat indah. Azbatul ma'i, dan sorga itu airnya sangat tawar, bersih, nyaman. Wa annaha qi'an, dan sorga itu dataran yang rata. Artinya sorga itu kadada turun gunung, naik gunung nang mauyuhi. Qi'an, rata. Wa anna firasaha, dan tanaman sorga itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda juga, inna fil jannati la ghuraban. Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar. Yura zahiruha min batiniha, yang mana kamar-kamar surga tersebut bagian luarnya kelihatan daripada bagian dalamnya. Wa batinuha min zahiriha, bagian dalamnya kelihatan dari luarnya. Artinya dinding kamar-kamar di surga itu tembus pandang, ujar Nabi. Faqama ilai Arabiyyun, kemudian berdiri salah seorang yang hadir ketika Nabi menyampaikan ini. Berdiri seseorang Arabi, Arab Badui. Faqala, liman ya Rasulullah, kamar-kamar yang indah tersebut gasan siapa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, liman atabal kalam wa at'ama ta'am wa adama siyam wa shalla bilaili wa nasu niyam. Kamar-kamar surga yang indah tersebut gasan orang yang ketika di dunia tutur katanya bagus, dan gasan orang yang ketika di dunia katuju memakani orang lain, dan gasan orang yang ketika di dunia rancak berpuasa, dan gasan orang di dunia yang mana inya salat di tengah malam ketika manusia nang lain dalam keadaan tidur atau kaguring. Nah, ini luar biasa. Nabi dalam menjawab pertanyaan ada pelajaran di situ. Ketika Rasul menjelaskan di kalangan sahabat sidin, sesungguhnya Rasul di dalam surga itu ada kamar-kamar yang bagian luar bisa dilihat dari dalam, bagian dalam bisa dilihat dari luar. Artinya kamar tersebut tembus pandang, bagus. Ada seorang Arab Badui yang duduk dihadirin. Di antara yang hadir ada Arab Badui. Arab Badui itu terkenal di zaman Nabi
Dan di zaman sebelum-sebelumnya wataknya beberamang. Jadi Arab Badui itu bawaan komunitasnya, bawaan Badui pelosok, kada tahu tata krama, kada tahu adab, kada tahu kayak apa sopan santun. Lain orang-orang yang tumbuh dewasa di kota-kota yang sudah terbentuk peradaban. Beberamang Arab Badui itu. Orang lain yang terbiasa beradab melihat, menganggap kurang ajar orang ini. Tapi bagi Arab Badui sendiri biasa. Wataknya kayak itu, bawaan kampung. Bawaan pedalaman, kada ada didikan. Ketika Nabi menjelaskan hadis ini, sahabat dudukan, bangun Arab Badui ini. Berdiri. Sudah berdiri berucap, "Liman ya Rasulullah?" Gasan siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah? Adalah adabnya namanya itu. Nabi di majelis nih, dudukan, sahabat khusyuk mendengar pengajian bahasa kita. Tiba-tiba di ujung berdiri. Ini majelis bukan tanya jawab. Berdiri berkuciak. Gasan siapa itu ya Rasulullah? Nah, apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, lihati jawaban sidin, malah jari adab. Liman atabal kalam. Pertama nang Nabi jawab, kamar surga nang indah tersebut gasan atabal kalam. Seseorang nang tutur katanya bagus. Nang cara bepandirnya, gestur bepandirnya, tata cara penyampaian pandirnya atabal kalam, baik, bagus. Sebenarnya nasihat jasan Badui nang bangun tadi. Hanya setelahnya Nabi jelaskan amat ta'am, ada masyam, wa shalla bil-laili wa nasuniyam. Jasan orang nang katuju memakani orang lain yang rancak berpuasa dan sembahyang malam hari ketika orang lain teguring. Tapi Nabi pertama menjawab, liman atau bal kalam, bagi orang nang tutur katanya bagus, ujar Nabi. Lalu pelajaran kesan Badui tadi. Dan kada sakit hati Badui itu. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan dengan bahasa yang bagus. Perhatikan biar polanya. Diakhiri huruf mim seberataan. Atau bal kalam, amat ta'am, ada masyam, shalla bil-lail wa nasniyam. Itu dalam tata bahasa Arab cantik kalimat itu. Diakhiri dengan alif dan mim. Panjang lalu diwakafkan dengan mim. Artinya ada semacam sajak di akhir. Sehingga nasihat itu indah. Kada tersinggung Badui tadi. Cuman secara kada langsung Nabi malah jari adab pada Badui. Orang yang hendak masuk surga, jaga tata kerama dalam bertutur kata. Harus tahu aturan main orang di dalam bermajlis. Nah, itu. Arab Badui perlu dididik memang. Dan sampai sekarang Arab Badui itu ada. Kalau pian ke negeri Yaman atau di negeri Jazirah Arab, masuk desa-desa yang jauh kada terjangkau. Kayak itu bang kelakuannya. Sembahyang Jumat aja membawa pesta. Dan ulun saksi hidup ketika masih di Hadramut ditugaskan kami dakwah. Waktu itu bagi nang kelas-kelas tinggi, nang sudah mengajar beberapa santri, ditugaskan guru-guru kami dakwah ke pelosok. Ulun kena tugas masuk pelosok yang ngarannya Wadi Amet. Jauh dari Tarim. Puluhan kilo jauh. Saat itu sekitar tahun 2009, itu listrik di Wadi Amet tuh kada 24 jam. Siang aja nyala. Sembahyang Jumat lah di situ lo bersama jamaah lain. Tugas kami setelah tuntung Jumatan, selesai salam, kami berdiri dakwah menyampaikan ilmu-ilmu hadis, Al-Quran, tafsir, 7 menit, 8 menit, habis itu duduk. Biasa di Arab kayak itu. Ketika ulun sembahyang Jumat, saf pertama ulun sembahyang,
jamaah kiri kanan ulun berjejer, sembahyang itu di pesujudan. Kalau kita di Indonesia kan kadang HP diandak, ya lah, koler mandak di kantong HP AK-47. Pistol diandak di pesujudan. Nah itulah Badui. Apa sembahyang Jumat membawa pistol? Tapi bagi mereka itu bagian syahamah, kejantanan, simbol laki-laki dewasa. Dipakai kada, tapi sebagai tanda mereka tuh dewasa. Bahkan Arab Badui itu banyak yang berpesan pada anak-anaknya, jangan belajar agama, karena hati kalian lembut. Kalau hati lembut, kadang awalnya mengikuti pistol. Kayak itunya. Itu Badui itu. Yang wah ini, apalagi bahari di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tadi Nabi lagi berpandir menjelaskan jamaah khusyuk. Sahabat-sahabat Nabi itu, kalau Nabi sudah menjelaskan sesuatu, disebut faka'annama ta'ir fi ru'usihim. Burung seakan-akan singgap di kepala sahabat kada mau bergerak. Karena awak sahabat tuh kaku bagaikan batu. Perumpamaannya itu khusyuknya sahabat kalau hadir majlis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Arab Badui tadi berdiri, langsung memotong bandir liman, ya Rasulullah. Gasan siapa kamar-kamar itu di surga ya Rasul? Nabi senyum, liman atau kalam. Gasan orang nang berpandirnya baik, ya Nabi. Hanya tadi nang katuju memakani orang, rancak puasa dan sembahyang di tengah malam ketika orang lain taguringan. Nah, tuh Nabi melajari langsung adab atau kalam. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan Nabi bersabda, innallaha yaqulu li ahli jannah, sesungguhnya Allah berkata kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Fayaqulun, kemudian para penghuni surga menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik, inggih pun wahai Tuhan kami, kebahagiaan berada di tangan pian, wal khairu fi yadaik, dan kebaikan ada di kedua kuasa pian, di kedua tangan pian atau kuasa pian. Fayaqul, kemudian Allah berkata, hal raditum, apakah kalian ridha, ikhlas menerima keadaan kalian masuk surga, gitu. Fayaqulun, lalu penghuni surga menjawab, wa ma lana la narda ya Rabb, bagaimana kami tidak ridha ya Allah, nyaman sudah dalam surga. Wa qad ataitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, pian ya Allah sudah memberi kepada kami pemberian nang kada pian dari siapapun dari makhluk pian nang lain. Fayaqul, kemudian Allah berkata, afala u'tikum afdala min dalik, apakah kalian mau aku beri yang lebih afdal dari itu semua, lebih afdal dari nikmat-nikmat surgawi yang sudah kalian rasakan. Fayaqulun, lalu penghuni surga menjawab, ya Rabb, wahai Allah, ayyu syai'in afdal min dzalik, adakah lagi yang lebih afdal? Apa yang lebih afdal dari nikmat-nikmat yang sudah luar biasa kami dapati ini? Fayaqul, Allah menjawab, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada, aku akan isi bagi kalian keridhaanku sehingga aku kada pacang murka atau sarik pada kalian selama-lamanya. Artinya ya Allah, ada yang lebih nikmat dari nikmat surga yang sudah aku beri. Apa? Yaitu aku umumkan, aku setelah ini kada pacang murka sarik kepada kalian lagi salawasan. Selama-lamanya aku kada akan merubah
perasaanku, aku ridho pada kalian dan kada murka lagi salawasan. Nah, itu luar biasa. Ketika Allah Ta'ala mengumumkan, semenjak hari ini aku kada murka sama sekali kepada kalian selamanya. Itu luar biasa pengumuman ini. Waqad warada anna fuqara al-muslimin yadkhuluna jannah qabla aghniyahim binisfi yaumin wa huwa 500 sanatin. Wa huwa 500 sanatan. Bisa begitu. Diriwayatkan anna fuqara al-muslimin, bahwa orang-orang fakir, orang-orang yang ketika di dunia hidupnya kada panduitan, orang-orang yang ketika di dunia inya fakir, kada ada isi harta nang banyak, hidupnya miskin, rumahnya halus, kada ada isi harta-harta mewah, saraba kekurangan, tapi inya ahli ibadah, tapi inya orang soleh, istrinya penyabar, soleha, anak-anaknya solihin, miskin kada berduit. Orang semacam ini yadkhuluna jannah qabla aghniyahim binisfi yaum. Mereka akan lebih dahulu masuk surga sebelum orang-orang sugih nang soleh masuk surga dengan jarak waktu setengah hari. Orang-orang nang kada tapi panduitan di dunia, tapi beriman, muslim, bertakwa, beramal soleh, pada hulu masuk surga daripada orang-orang nang sugih panduitan dan inya pun orang soleh. Jadi orang miskin kada berduit itu pada hulu masuk surga, cuma jarak waktunya nisfu yaum, setengah hari aja bedanya. Tapi setengah hari di sini 500 sanah. Kalau diukur dengan waktu dunia, bagaikan 500 tahun jaraknya. Setengah hari di surga itu 500 tahun. Kita di dunia, orang kada panduitan, pada hulu masuk surga, dibanding nang sugi-sugi, jaraknya 500 tahun pada hulunya masuk surga. Kenapa kayak itu, Bib? Kenapa bisa pada hulu miskin masuk surga jarak 500 tahun? Yang sugi-sugi mempertanggungjawabkan hartanya dahulu. Hisab. Itu namanya lawas. Tiap beton bangunan rumahnya akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Dari mana diperoleh harta nang mana manungkar semen ini, tiap batu bata nang menjadi dinding rumah ditahuni, kayak apa cara memperoleh, bagaimana hatimu ketika menungkar, bagaimana ketika membangun itu, apakah ada kesombongan di hati, hendak piraga harap, hendak supaya dipandang sugih kah? Panjang, hanya sebiji bata. Belum lagi nang wasi-wasi, wasi 9, wasi 10, wasi 12. Belum keramiknya, belum lagi karpetnya, belum lagi alat-alat rumah tangganya, belum lagi lawangnya nang perbuat ulin, belum lagi paku memaku nang memakui dinding-dindingnya, belum lagi kaca mengaca, banyak, belum lagi pagar memagar. Sehingga orang nang kada panduitan lalu-lalu tapi beramal soleh, tadahulu masuk surga daripada nang sugih dengan jarak 500 tahun. Kenapa? Kalau lawasan hisab orang-orang sugih. Kalau lawasan pertanggungjawaban orang-orang sugih nang soleh itu. Makanya ketika di akhirat mereka-mereka nang ikhlas menerima keadaan kada panduitan lalu masuk surga, di situ mereka bersyukur, untung aku bahari kada sugih, untung bahari rumah kayu wara,
untung aku bahari kendaraan Supra Equara. Misal, untung bahari bajuku 2-3 buting jadi lamari. Untung. Itu mereka akan merasa bersyukur bujur-bujur dengan kekurangannya. Dan orang-orang sugih ketika itu akan menyesal. Begitu menyesal. Kenapa aku memilih sugih bahari? Kenapa aku menggadali rumah? Kenapa aku maulah pagarnya sampai habis 200 juta? Kenapa aku maulah rumah 3-4 buting nang digurungi sebuting aja? Kenapa bahari inya di dunia bangga dengan hartanya, ketika di sorga kalalawasan dihisap yang ada hanya penyesalan. Nah, ya tapi yang mendengar itu hendak sugih dan miskin ya? Hendak berduit ya? Di dunia ini hendak miskin lah. Kada harapan biar hendak miskin. Kenapa? Nafsu kita tuh masih ada. Itulah bedanya. Di dunia ini kita melawani nafsu. Nafsu hendak nyaman narus. Nafsu hendak melimpah ruah harta. Nafsu hendak 2-3 buah bisi mobil. Nafsu hendak berisi 10 buah jaga kawa kendaraan lain-lain. Gasan tulak ke pasar, gasan tulak ke majlis, gasan tulak ke sana kemari, lain-lain kendaraan. Hendak bisi 2-3-4 rumah bertingkat-tingkat. Nafsu. Kelak di akhirat yang ada hanya penyesalan. Makanya sebagian ulama mengatakan, apabila Allah cinta dengan hambanya di dunia, Allah akan jadikan hamba tersebut duitnya seraba terbatas. Ada ulama menyampaikan itu, para wali-wali bahari. Termasuk Imam Fudail bin Iyad, itu disebut beliau pernah berkata, "Idza ahabballahu 'abdan hamahu minad dunya." Apabila Allah sudah cinta dengan hambanya di dunia, Allah akan jaga hambanya tadi dari dunia, dari harta berlimpah. Kalau Allah cinta dengan seorang hamba, Allah akan istiqomahkan ini miskin hamba tadi. Istiqomah miskin. Hamahu minad dunya, Allah jaga dari gemerlap dunia. Wa idza abghada 'abdan, dan jika Allah benci, murka dengan seorang hamba, wasa'a alaihi dunya, maka langkah pertama bentuk kebencian Allah pada si hamba, Allah akan luaskan dunia hamba tadi. Allah sugihakan dia. Ya Pak. Wa syaghalahu biha anhu. Setelah diluaskan dunianya, hartanya berbanyak, Allah akan jadikan hamba yang dimurkainya sibuk terlena dengan kekayaannya yang banyak. Ini ucapan wali dan ulama besar Fudail bin Iyad zaman bahari. Cuma perhatikan ucapan Sidin. Idza abghadallah, idza abghada 'abdan, jika Allah benci dengan seorang hamba, wasa'a alaihi dunya, yang pertama yang Allah gawi, Allah sugihakan hamba tadi. Allah perluas harta duniawinya. Setelah diperluas, langkah keduanya, wasyaghalahu biha anhu. Allah akan jadikan hamba yang dimurkainya tadi sibuk mengurusi dunianya yang luas, terlena dengan hartanya yang banyak. Nah, itu bentuk Allah murka. Artinya, kalau ada hamba Allah yang diluaskan dunianya, tapi luas dunia tersebut kada menyibukkan si hamba dari mengingat Allah, maka belum tentu itu tanda Allah murka pada si hamba. Kalau inya sugih, hartanya banyak, tapi kada melalaikan dari majelis taklim, kada melalaikan dari sembahyang 5 waktu, kada melalaikan dari zikir, kada melalaikan dari salat Jumat, kada melalaikan dari kegiatan keagamaan,
kada melalaikan dari sholawat, maka kekayaannya tadi belum tentu itu tanda murka Allah. Bisa jadi Allah menjadikan inya perantara agar sampainya rezeki-rezeki Allah kepada mereka fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin yang membutuhkan. Kalau yang tadi tanda Allah murka disugihakan dan dijadikan kesugihannya sabab kelalaiannya dari akhirat. Nah, itu tanda Allah murka, ujar Fudail bin Iyad. Oleh karenanya baca ramin pada diri kita masing-masing. Kita nang berduit, nang berada selama ini kekayaan kita, duit kita, harta kita melalaikan kita kada. Amun gara-gara sibuk mengurusi harta sampai-sampai kada berjumat lakiannya, sampai-sampai kada tulak lagi ke majelis taklim menuntut ilmu, kada lagi tulak ke majelis zikir untuk berzikir membersihi hati, maka itu kekayaan kita bentuk kemurkaan Allah kemungkinan besar. Disugihakan dan lalai gara-gara kekayaan, itu baru tanda murka. Tapi kalau sugih malah tambah giat beribadah, gesan bebari-bari kepada yang kada mampu sedekah, berarti Allah kada murka lawan inya. Allah menjadikan inya semacam lemari gesan rezeki, gesan disalurkan pada hamba-hamba Allah yang lain. Yang paling parah, sudah kada berduit, jauh pulang lawan amal akhirat. Ini paling parah. Sudah ke depan duitan, dompet tipis, gawian serabutan, ibadah pulang kacau. Kada beriman pulang lawan Allah Ta'ala, kada percaya dengan Rasul, atau beriman juga lawan Allah Ta'ala tapi kada menggawi perintah-perintah Allah. Sudah kada berduit, biadab pulang misalnya. Sudah kada berduit, mabuk, judi, permainan. Sudah kada berduit, kada sembahyang lalu-lalu, kada ketujuh majelis taklim, banyak ada dangdutan pak iyanya, sop pertama. Nah, ini lebih parah lagi. Kenapa? Dunia sakit, akhirat tambah sakit. Lebih baik nang sugih tadi, dunia nyaman, ya walaupun ujungnya akhirat sakit juga. Setidaknya pernah nyaman. Iya. Nang bagus kayak apa? Nang bagus sederhana, tapi ikhlas menerima keadaan, kadang mempengaruhi kualitas ibadah, lalu masuk surga. Nah, ini lebih bagus lagi. Kira-kira kita nang mana masuk? Apakah nang sudah kada berduit, tambahnya rusak? Atau kada tapi penduitan, tapi tetap stabil ibadah? Itu nang terbaik, nang bagus. Intinya, mereka yang kada penduitan di dunia tapi beramal soleh, bertakwa, akan masuk surga mendahului mereka orang soleh dari kalangan orang kaya raya ketika di dunia, dan jarak terdahulu masuknya setengah hari. Namun setengah hari di situ hitungan 500 tahun di dunia. 500 tahun. Lawas lah itu. Lawas. 5 abad. Menjalani 5 tahun jasing lawasan. Apalagi 500 tahun. Lawas. Wa anna anhara jannati tajri min ghairi ukhdudin ala wajhi ardiha. Dan diriwayatkan pula bahwa sungai-sungai surga itu mengalir tanpa adanya tempat-tempat yang melengkung yang menampungnya. Ala wajhi ardiha, di atas permukaan daripada surga. Jadi jangan dibayangkan sungai di surga itu sama dengan kayak di dunia, mengalir melewati dataran rendah yang kemudian menggesek tanah kiri kanannya lalu jadi coklat. Kayak sungai Tabalong misal, ada kayak itu sungai surga. Wa an tula kulli wahidin minhum situna dira'an, dan diriwayatkan
bahwa tinggi badan penghuni surga itu 60 hasta. Paham lapian hasta itu? Satu hasta atau satu dira itu dari ujung jari tengah sampai siku. Itu dira. Dari ujung jari tengah sampai siku nih. Sini sampai sini itu satu hasta. Tinggi badan penghuni surga itu 60 zira, 60 hasta. Berapa meter itu? Jadi awak pian yang saat ini kada dengan awak yang sama kira masuk surga. Ini kabar gembira bagi kita yang endek-endek. Nang ketika di dunia disambat cebol, disambat awak handapnya mengatik lampu jaba bangku, bakursi misal. Dibuli di sorga, mereka yang ada kekurangan di badannya, mohon maaf ada cacat dan yang lain di batisnya, kada kayak itu pulang masuk sorga. Awak manusia yang masuk sorga dirubah Allah Ta'ala menjadi apa? 60 hasta tingginya. Ganal. Semakin ganal awak kita, semakin strong, semakin diberi kekuatan, semakin nyaman menikmati nikmat-nikmat surgawi. Wa anna adna ahli jannah man yu'ta mitla dunya asyra marrat. Dan diriwayatkan, mohon maaf tadi, wa anna tula kulli wahidin minhum situna dira'an. Tinggi badan orang yang masuk surga itu 60 hasta. Ala tuli abihim Adam, sama dengan tinggi badan Nabi Adam ketika turun di dunia. Oh, Nabi Adam itu tinggi 60 dira, 60 hasta. Wa anna adna ahli jannah, dan diriwayatkan orang yang paling rendah derajatnya dalam surga, yang masuk surga juga tapi paling rendah levelnya, man yu'ta min ladunya asyra marat. Inya akan diberikan nikmat surgawi, inya diberikan kepadanya bagaikan dunia 10 kali lipat ganalnya. Orang yang paling rendah derajatnya dalam surga diberikan baginya bagaikan diberi dunia 10 kali lipat. Gasan sekung orang. Sejauh mata memandang 10 kali lipat dunia, ampun pian sorangan itu. Itu paling rendahnya masuk surga. Seseorang yang paling rendah derajatnya dalam surga dapat bagaikan besarnya dunia ini 10 kali lipat. Kadusa dunia 10 kali lipat, pian nih dunia nang ganal ini pian nikmati seorangan. Puas kada pian? Puas. Apalagi kalau 10 kali lipat. Itu bagi seseorang yang masuk surga nang derajatnya paling rendah dalam riwayat. La ilaha illallah. Wa yakunu lahu alfu khadim, dan orang yang paling rendah derajat dalam surga tadi akan memiliki 1000 pembantu yang akan membantuinya. Wasnatani wa sab'una zawjatan minal huril 'ain, dan akan memiliki 72 pasangan dari kalangan bidadari. 72 bidadari. Orang yang paling rendah derajatnya dalam surga. Mabuk, pian. Kebanyakan nama itu. Apalagi berbicara yang paling tinggi. Wa yanzur fi na'imihi wa ma a'addallahu lahu min karamah miqdar alfi sanah. Dan inya akan memandang di dalam nikmat-nikmat yang inya dapati, dan memandang apa-apa yang Allah siapkan baginya dari kemuliaan-kemuliaan dengan kadar 1000 tahun. Nah, artinya inya akan bisa melihat, memandang seberapa nikmat yang Allah berikan baginya, tapi itu dengan kadar 1000 tahun, hanya kawate itihi seluruh apa yang Allah beri baginya. Artinya saking banyaknya yang Allah beri, ini bagi orang yang paling rendah di dalam surga derajatnya. La ilaha illallah. Wa anna saqa kulla syajaratin fil jannah min dhahabin, dan diriwayatkan
bahwasanya batang-batang pepohonan di dalam sorga terbuat dari emas. Wa anna abwaba jannati thamaniyatun, dan pintu-pintu sorga itu jumlahnya 8. Wa anna adada darajatiha biadadi ayatil Qur'anil Karim, dan jumlah derajat level dalam sorga itu sejumlah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ribuan. Ja'alanallahu bifadlihi wa karamihi min ahliha, amin. Mudah-mudahan dari Imam Haddad, Allah jadikan kita seberataan termasuk penghuni sorga semata dengan keutamaan dari Allah dan semata dari kedermawanan Allah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa berbicara tentang nikmat-nikmat sorgawi itu. Dan ingat, sejauh dan sepuncak tinggi apapun khayalan kita membayangkan sorga, sesungguhnya sorga Allah jauh di atas puncak khayalan kita manusia di dunia. Jauh lebih nikmat, jauh lebih luar biasa, jauh lebih dahsyat. Wala khatara ala qalbil bashar. Nikmat sorga itu kada terlintas di hati manapun di dunia, di hati-hati manusia manapun di dunia. Pian setinggi dan sejauh apapun menghayal satu kenikmatan, sorganya Allah di atas itu seberataan. Mudahan Allah jadikan kita berataan orang-orang yang layak masuk sorga. Orang-orang yang ketika di dunia rendah hatinya, mudah memaafkan, kadang mendendam lawan orang lain, kadang mudah beriri dengan nikmat orang lain, kadang melihat ke atas urusan dunia, tapi melihat ke bawah sehingga bersyukur dengan apa yang ada. Mereka itulah orang-orang yang layak masuk surga, dan mudah kita seberataan menjadi orang-orang semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat dan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqina wa faqih ahlana wa qaradatin lana fi dinina ma'alil qutri hunda wa zakat. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atya'a ulama, naba bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'an wa aqirra biridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir istur anta akraman sadar. Wa salatullahi tabshar Mustafa man ila al-haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-ali al-kirami shuraba wa ala sabi masabi'il ghurar. Allahumma hadina bihuda waj'alna mimman yusari'u fil ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.